A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini adalah pertemuan terakhir khataman dari kitab Fikih Birrul Walidain. Kita memasuki bait yang nomor 21. Sebelum kita masuk bait 21, ikhwah, bait 21 dan 22 itu sama Syekh diganti redaksinya. Bisa ditulis silahkan ya. Jadi kan kalau kita baca ini kan, wal idnu fi asfarihi bil hatmi wa rihlatin in fi kifail ilmi kadza bi ainiyin kufi lakin faqad mualliman fi kutrihi asa wajad. Itu dua bait itu diganti. Saya diktekan yang bait nomor 21, wal idnu fi jihadihi bil hatmi, wal idnu fi jihadihi bil hatmi, wal idnu fi jihadihi bil hatmi. Kemudian wa hajji naflin la li ajlil ilmi, wa hajji naflin la li ajlil ilmi, wa hajji naflin la li ajlil ilmi. Kemudian yang bait nomor 22, ma'amnihi hatta wa in qad wajad, ma'amnihi hatta wa in qad wajad, ma'amnihi hatta wa in qad wajad fi kutrihi ma'amnihi hatta wa in qad wajada, hatta wa in qad wajada. Dalnya bukan sukun tadi, salah, tapi fathah. Fi kutrihi mualliman wa mursyida, fi kutrihi mualliman wa mursyida. Baik, saya ulangi lagi ya. Bait nomor 21 dan bait nomor 22, wal idnu fi jihadihi bil hatmi wa hajji naflin la li ajlil ilmi ma'amnihi hatta wa in qad wajada fi kutrihi mualliman wa mursyida. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Syekh Hafizahullahu berkata, wal idnu fi jihadihi bil hatmi, wajib bagi seorang anak dalam mengikuti jihad yang fardu kifayah untuk meminta izin dan keridhaan dari orang tuanya. Bil hatmi artinya wajibun. Bil hatmi artinya adalah wajibun. Wal idnu fi jihadihi bil hatmi artinya adalah wajib. Wa hajji naflin, demikian juga umroh yang kedua atau ketiga kali, umroh yang sunnah, ini juga wajib meminta izin orang tua untuk umroh. Wa haji naflin, haji yang sunnah ataupun umroh yang sunnah. La li ajlil ilmi, tapi kalau pergi untuk menuntut ilmu itu tidak perlu izin orang tua dengan syarat ilmunya fardu ain atau fardu kifayah. Syarat yang kedua, tempat menuntut ilmunya aman, tidak konflik, tidak perang, tidak bahaya, tidak di tempat yang sedang berbahaya. Ya, walaupun misalkan orang Solo ingin pergi ke Sudan. Di Solo itu ada yang ngajar fikih. Di Solo ada yang ngajar fikih. Tapi karena fikih itu fardu ain atau fardu kifayah, dia boleh pergi ke Sudan. Dengan syarat di Sudan itu aman. Apabila di Sudan itu tidak aman seperti sekarang, maka wajib dapat izin orang tua. Kenapa kok harus izin orang tua? Karena tempat yang nggak aman itu membahayakan nyawa dan harta. Dan anak apabila nyawa atau hartanya itu dalam bahaya dan terkena musibah, musibah itu bisa membuat orang tua stres. Musibah bisa membuat orang tua itu bingung, membuat orang tua sedih. Maka harus izin orang tua. Dari situlah membahayakan orang tuanya. Seperti itu. Jadi kita kadang nggak apa-apa, kita udah gede, kita udah ini, kita ini udah dewasa, nggak apa-apa.
Bukan itunya, syariat melihat itu iya, tapi ada yang lebih dilihat lagi. Orang tua itu merasa khawatir, itu musibah bagi orang tua, gitu loh. Jadi syariat melihat dari sisi itu, birrul walidainnya di situ. Kemudian bait yang nomor 22, ma'amnihi hatta wa ingqat wajada fi kutrihi mu'alliman wa mursyida. Dengan syarat ma'amnihi, dengan syarat dalam keadaan aman, ya. Apabila tidak aman, maka harus izin orang tua. Kemudian boleh kita tetap pergi ke Sudan, walaupun apa? Walaupun di Solo, di Jogja, di sekitar kita sudah ada guru, tetap boleh yang jauh. Ya, hatta wa ingqat wajada fi kutrihi. Fi kutrihi itu di daerah tempat tinggal dia. Mu'alliman wa mursyida. Mu'alliman artinya guru fikih, mursyida artinya guru hati. Ya, maka sering kan kita dengar istilah mursyid, mu'allim. Itu semuanya syekh. Baik mu'allim atau mursyid itu semuanya guru, ustadz. Tapi kalau mu'allim itu mungkin di ilmu fikih, kalau mursyid itu di ilmu tasawuf atau tazkiyatun nafas. Kita masuk di bait nomor 23. Bait nomor 23 dan 24 ini adalah adab yang terakhir berkenaan dengan perbuatan. Karena birrul walidain ada dengan perbuatan kan. Lah ini yang terakhir bait nomor 23 dan 24. Bait nomor 23 dan 24 bunyinya kurang lebih, wa man uhun nikaha in itlaqa yu'sa kadza in talabal firaqa. Jika orang tua melarang anaknya nikah secara mutlak, kamu nggak boleh nikah, kamu jangan nikah sama ini, jangan, yang penting nggak mau tahu, nggak boleh nikah, jangan nikah sama sekali. Itlaqo, sama sekali tidak boleh nikah. Ini yu'sa, tidak usah ditaati. Karena apa? Karena ketika orang tua melarang nikah sama sekali, ini orang tua tidak memiliki niat yang betul. Orang tua tidak memiliki tujuan yang benar. Berbeda jika orang tua mengatakan jangan nikah sama fulan, jangan nikah sama fulanah, ini ditaati. Tapi ini sama sekali melarang nikah, sama siapapun nggak boleh. Jadi artinya kamu nggak boleh nikah. Ya. Waman ahun nikaha in itlaqa yu'so, yu'so artinya tidak ditaati. Kadza in talabal firaqa, juga jikalau orang tua meminta suami atau istri untuk menghulu atau menceraikan istrinya. Jadi ceraikan suamimu atau ceraikan istrimu. Ya. Jadi ini juga tidak dibenarkan. Ya, kecuali dalam keadaan yang tidak normal, di mana ada ghordun sahih, orang tua memiliki tujuan yang betul, seperti ini perempuan ini menyebabkan kekufuran, menyebabkan dosa yang besar dan seterusnya. Tapi aslinya nggak boleh, hukum asalnya nggak boleh. Kemudian yang nomor 24, lah ini kebalikannya, wa in yu'ayyina fulanatan wajab. Nah, wajab itu setelahnya baitnya diganti sama Syekh. Bukan fi aini dzat ta'yini infadhu talab, tapi fi ainiha ma'al adza fi'lut talab. Fi ainiha ma'al adza fi'lut talab. Fi ainiha ma'al adza fi'lut talab. Maknanya kurang lebih, wa in yu'ayyina fulanatan wajab. Ma'al adza fi ainiha wajab ma'al fi ainiha ma'al adza fi'lut talab. Fi ainiha ma'al adza fi'lut talab. Jadi jikalau orang tua mengatakan jangan nikahi fulanah, maka wajib kita mentaatinya ma'al adza. Jikalau kita nikah dengan perempuan tadi, orang tua tersakiti, orang tua mengatakan jangan nikah sama fulanah, dan kalau kita nekat, orang tua akan sakit hati, maka kita wajib untuk tidak nikah sama dia. Begitupun yang istri ke suami, yang perempuan ke laki-laki. Intinya kalau orang tua menunjuk seseorang, baik laki-laki, fulan atau fulanah, jangan nikahi dia. Dan jika kita menikahi dia itu sakit hati orang tua, jangan nikahi dia. Tapi
jangan nikahi dia. Tapi jangan nikahi dianya itu menurut orang tua masih bisa didiskusikan dan tidak membuat sakit hati. Karena orang tua belum tahu dia, belum tahu. Lah itu nggak ada masalah. Tapi maksudnya jangan nikahi dia, dan kalau nikahi dia orang tua sakit hati. Artinya betul-betul jangan sama dia. Karena mungkin sudah tahu atau gimana, atau pernah punya permusuhan antara orang tua dan si calonnya itu. Intinya kalau ma'al adza sampai menyakiti hati, itu kita tidak kita harus mentaatinya, tidak nikah sama dia. Gimana? Kalau sebaliknya mewajibkan dengan nama, kan ini melarang betul. nama tertentu. Kalau Yeah. mewajibkan nama tertentu, Mewajibkan nama tertentu itu nanti masuknya kalau di fikih itu ada bab namanya yang memiliki hak memaksa. Jadi ada namanya syurutu ijbarin nikah. Itu boleh dengan catatan yang mau nikah ini masih ini bikrun, perawan. Syaratnya adalah laki-lakinya yang dipaksakan ini itu kuf'un, artinya sebanding, bukan ada kafa'ah tapi sebanding. Artinya kalau perempuannya EQ-nya 70 dan laki-laki 70 berarti sebanding kan, bukan perempuannya atau laki-lakinya 30 perempuannya 70, itu kan ada kafa'ah tapi nggak sebanding. Jadi kuf'un. Jikalau yang dipaksakan itu adalah seseorang yang kuf'un dan menikah dengan mahar yang sepantasnya sesuai perempuannya itu, maka pemaksaan tadi wajib ditaati. Boleh. Nah, seperti itu. kalau untuk laki-laki ada enggak pemaksaan nikah? Misal sang ibu sreg dengan perempuan tertentu terus harus dengan perempuan itu. Ya, itu kalau kita lihat dari sini sih, kalau mungkin ya untuk sementara ya, itu bisa dikiaskan sih. Mafhum mukhalafah. Kalau Mafhum muwafaqah. iya. Ya. Artinya gini, artinya kan mirip ya permasalahannya seperti itu. Jadi kita cari nanti insyaallah ya, wa in yu'ayyina fulanatan wajab fi ainiha ma'al adza fi'lu talab. Nah, dengan ini maka selesai sudah tentang birrul walidain dengan perbuatan. Sekarang kita masuk di birrul walidain yang ketiga, yaitu dengan harta. Bait nomor 25 sampai 26. Wa thalithan min malihi yu'til aba wal umma bil qadril ladzi qad wajada bil qadril ladzi qad wajaba wa huwa bi an yakfihima wa lam yazid syar'an anil hajati hatta in wujid. Jadi kebutuhan itu kalau pas itu namanya hajah. Kalau kurang dari hajah itu berarti miskin. Kalau melebihi hajah berarti kaya. Kewajiban seorang anak dalam menafkahi orang tua itu cukup 2 syarat saja. Anaknya mampu, memiliki kelonggaran, dan orang tuanya miskin. Jika anak longgar dan orang tua miskin, maka menafkahi orang tua hukumnya wajib. Nggak perlu nunggu orang tua sakit, nggak perlu nunggu orang tua, nggak perlu nunggu orang tua jompo, nggak perlu nunggu orang tua itu cacat. Walaupun orang tua masih sehat, bugar, seger, tapi miskin dan anaknya longgar, wajib menafkahi. Berbeda nafkah anak, orang tua ke anak. Itu 2 syaratnya. Pertama, anaknya tidak mampu, miskin, dan anaknya itu nggak bisa kerja. Baik karena kecil, karena cacat, karena sakit. Jadi ada 2, miskin dan satu lagi nggak mampu. Ya, tapi kalau orang tua, anak ke orang tua, anak ke orang tua itu cukup orang tua itu miskin, walaupun orang tua itu mampu kerja, gitu ya. Jadi itu
hal yang penting sekali ya. Kemudian wa huwa bi an yakfihima wa lam yazid sar'an anil hajati hatta in wujud. Jadi seberapa kewajiban kita untuk menafkahi orang tua itu, berapa takarannya? Nah, takarannya adalah cukup. Jadi kalau orang tua butuh sebulan 500.000, kewajiban kita memenuhi 500.000 itu. Nggak harus 1 juta ataupun ini. Tapi kalau lebih itu sunnah. Tapi kita sedang berbicara wajibnya berapa. Jadi wa huwa bi an yakfihima wa lam yazid sar'an anil hajati hatta in wujid. Rabi'an. Sekarang ini yang keempat. Kita membahas yang keempat ini tentang birrul walidain dengan hati. Artinya termasuk kedurhakaan adalah di hati kita ada kebencian. Di hati kita ada kebencian dan kejengkelan dengan orang tua. Dan benci dan jengkel itu kan kalau sudah terjadi tidak bisa dihilangkan. Maka yang dimaksud di sini adalah menghindari perbuatan-perbuatan yang mana membuat kita itu jengkel ataupun benci. Maka perbuatan-perbuatan itu hukumnya adalah haram. Jadi menghindari jengkel itu nggak bisa, menghindari benci itu nggak bisa, karena benci itu sesuatu di hati. Kalau sudah benci ya sudah. Maka yang dihindari bukan bencinya, tapi perbuatan yang nanti membuat kita benci. Ya, jadi kok kedurhakaan hati, tapi kok perbuatan? Ya karena kalau sudah di hati nggak bisa dihindari lagi, sudah jadi maksiat. Yang dihindari adalah perbuatannya. Seperti itu. Warabi'an bil qalbi an yajtaniba ma yurithul bughdha wa yudhkil ghadaba. Yudhki itu artinya adalah menyalakan. Yudhki artinya adalah menyalakan. Jadi menghindari perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang mana kalau kita melakukan perbuatan atau pekerjaan tersebut, yang mana kalau kita melakukan perbuatan atau pekerjaan tersebut, kita ini rawan untuk benci. Jadi contoh gini. Orang tua itu kalau lagi megang HP serius, terus kita ganggu, orang tua mesti marah, ya kan? Apa sih gitu kan? Pas orang tua bilang apa sih, kita sakit hati gak? Sakit hati kan? Pelit banget gitu kan? Lah, hindari minjem HP pas orang tua sibuk. Karena kalau kita minjem, terus orang tua itu bilang apa sih, biasanya kita sakit hati, baper. Ketika baper kan menyimpan kebencian. Makanya hindari pinjem. Perbuatan yang membuat kita benci dihindari. Paham kan? Contoh misalkan orang tua itu kalau lagi ngobrol sama orang, lagi bincang apa gitu, terus kita ajak ngomong, balesnya dengan kita cuma sepatah dua patah kata, akhirnya kita sakit hati kan, baper. Maka jangan ajak ngomong orang tua ketika dia ngomong, karena nanti kita jadi sakit hati. Kita kalau sakit hati kita jadi maksiat. Paham nggak? Jadi warabi'an bil qalbi an yajtaniba ma yurithul bughdha wa yudkhil ghadaba. Termasuk birrul walidain dengan hati adalah menghindari apa-apa yang membuat hati kita dengki, benci ataupun marah terhadap orang tua. Nah, dengan ini maka birrul walidain selama orang tua hidup itu sudah selesai. Sekarang kita masuk di birrul walidain ketika orang tua sudah wafat. Nah, ini dibahas di 2 bait, 28 dan 29. Wal birru ba'dal mauti lan yanqati'a fa anfidhil ahda wa dawimid du'a wa ahla wuddin lahuma warrahima silhum wa kun li aqrabihim mukrima. Beliau menyebutkan 3 hal. Birrul walidain setelah orang tua wafat itu tidak terputus, dan itu dilakukan yang pertama adalah dengan melaksanakan wasiat-wasiatnya. Yang kedua,
dengan mendawamkan doanya, mengirimkan Al-Fatihah. Contohnya. Yang ketiga, teman akrab dan kerabat dari orang tua itu kita sambung. Pertanyaannya, kalau kerabatnya itu sangat banyak, temannya sangat banyak, bagaimana cara menyambungnya? Wa kun li aqrabihim mukrima, yakni yang terdekat itu yang kita muliakan lebih dahulu, yang kita prioritaskan, yang memiliki hubungan terdekat dengan orang tua kita. Nah itu. Kemudian di bait nomor 30, 31, 32 ini membahas tentang jika terjadi pertikaian antara ibu dan ayah, anak itu berpihak kepada siapa? Tentu kita sedang berbicara pertikaian yang sifatnya adalah sunnah, makruh atau mubah, pertikaian duniawi, persuami istri. Kalau pertikaian itu ini haram, ini halal, ya jelas kita ikut yang halal dong. Pertikaian ini iman, ini kufur, ya itu kita nggak bahas itu, karena itu tuh jelas. Tapi kita membahas pertikaian yang mana sebabnya duniawi. Lah. Wa qaddimil umma ladat tanazu'i liriqatin wal hamli wal maradi'i lidha qad warada an khairil wara ila thalathin amruha mukarrara fa akrimil umma wahid ilaiha fajannatul khuldi ladari jelaiha. Jika terjadi perselisihan antara ayah dan ibu, maka yang dikedepankan bagi anak, karena ini kan bingung itu, dua-duanya harus birrul walidain. Kepada siapa anak? Kepada ibu. Sebabnya lirikotin, kasih sayang lebih. Alhamli, telah melakukan hamil. Dan almarodi'i artinya telah menyusui. Dan ini dilandaskan oleh hadis Rasulullah, ibumu 3 kali, kemudian ayahmu. Fa'akrimil umma wahid ilaiha fajannatul khuldi ladari jelaiha. Muliakanlah ibu dan condonglah, fahid ilaiha, condonglah kepadanya, fajannatul khuldi ladari jelaiha, karena surga yang kekal itu berada di kakinya. Tamat bihamdi rabbiyal hamidi man qadal birra ma'at tauhidi. Dengan ini maka selesailah Mangdumah Uwaisiyah ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita kirimkan Al-Fatihah untuk orang tua kita, untuk kakek nenek kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, untuk penulis kitab ini dan seluruh guru-guru kita. Ala hadhihi niyatis salihah wa ala kulli niyatis salihat naqra ummal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.